Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Mas Roni. Saya salah satu dosen Prodi Profesi Nurse Setikes Banyuwangi. Latar belakang pendidikan saya yaitu sarjana keperawatan, Profesi Nurse, dan Master of Science in Nursing. Tujuan pembuatan video ini yaitu adalah sebagai dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di Setikes Banyuwangi saya mengampu beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang akan saya jelaskan di sini salah satunya yaitu adalah mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Respirasi, Hematologi, dan Kardiovaskuler. Adapun metode pemberian ataupun materi yang saya sampaikan di sini dengan metode DIA, yaitu adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana untuk delivery yaitu adalah cara penyampaian materi yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Sedangkan untuk interaction yaitu adalah cara penyampaian kepada mahasiswa ataupun cara interaksi kepada mahasiswa yang saya lakukan selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah assessment, yaitu adalah cara menilai ataupun melakukan evaluasi pembelajaran setelah proses perkuliahan selesai. Kemudian mata kuliah yang saya sampaikan ini atau mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Respirasi, Hematologi, dan Kardiovaskuler ini, deskripsi ataupun fokus mata kuliah ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, kardiovaskuler, dan hematologi dengan melakukan pemberian asuhan keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu penyakit dalam, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu farmakologi, nutrisi, dan rehabilitasi. Gangguan sistem tersebut meliputi peradangan, gangguan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik itu di lokal, nasional, maupun internasional. Atau pokok materi mata kuliah ini meliputi satu, yaitu adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup keperawatan dewasa. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian berdasarkan dengan EBPN atau Evidence Based Practice in Nursing. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem hematologi, kardiovaskuler, ataupun respirasi. Yang keenam, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan sesuai dengan standar dengan berpikir kreatif dan inovatif untuk mencapai pelayanan yang efektif dan efisien. Untuk pokok materi yang ada di dalam mata kuliah ini meliputi satu, konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah atau keperawatan dewasa. Yang kedua yaitu adalah anatomi, fisiologi, fisika, biokimia keperawatan sistem dewasa melalui sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi. Yang ketiga yaitu adalah patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet untuk sistem tersebut. Yang keempat yaitu adalah asuhan keperawatan meliputi pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi meliputi biopsikososial spiritual sesuai dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia, standar intervensi keperawatan Indonesia, dan standar keluaran keperawatan Indonesia. Yang kelima yaitu adalah pendidikan kesehatan meliputi pencegahan primer, sekunder, tersier, dan persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. Yang keenam yaitu adalah melaksanakan manajemen kasus. Yang ketujuh yaitu aplikasi intervensi keperawatan, itu adalah melaksanakan praktikum. Sumber acuan ataupun referensi yang digunakan yaitu meliputi ada dua sumber, yaitu sumber utama, yaitu adalah sumber utama kami gunakan dengan textbook, yaitu adalah buku-buku yang berkaitan dengan anatomi, fisiologi, farmakologi, ataupun mata kuliah yang lain, dan yang berkaitan dengan sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi. Untuk sumber pendukung meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen ataupun dosen yang berada di luar kampus yang bisa bertaraf nasional maupun bertaraf internasional.
sehingga mahasiswa bisa secara langsung mendapatkan referensi ataupun kasus-kasus yang sesuai dengan ada di lapangan. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan ada dua, yaitu adalah dengan menggunakan software maupun hardware, di mana software ini meliputi baik yang disediakan oleh kampus seperti Edlink, Siakatlog, sehingga mahasiswa bisa mengakses dimanapun dan kapanpun mahasiswa berada. Untuk hardware yaitu adalah sarana dan prasarana yang menunjang ataupun yang mendukung proses pembelajaran yang sudah disediakan oleh institusi. Kemudian untuk proses penilaian, kami menggunakan 3 penilaian. Yang pertama yaitu adalah penilaian secara kognitif, yang kedua secara psikomotor, yang ketiga yaitu secara afektif, di mana untuk yang kognitif ini kita menilai hasil pembelajaran berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, seminar maupun diskusi kasus, dan kuis pre atau post pembelajaran. Untuk psikomotor kami menilai berdasarkan hasil praktikum dan OSC. Untuk afektif yaitu adalah kehadiran, disiplin, dan menghargai orang lain. Baik, berikut adalah cuplikan salah satu praktikum yang saya akan laksanakan. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang ada di rencana pembelajaran semester, yaitu adalah mahasiswa harus melakukan praktikum, di mana untuk mata kuliah sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi. Salah satunya yaitu adalah praktikum dengan melakukan interpretasi EKG dan melakukan pemasangan EKG. Ya, jadi nanti untuk pada pagi hari ini kita akan melakukan prosedur pemasangan EKG sekaligus nanti interpretasi EKG. Ya, dimana kemarin kita sudah masuk di kelas, yaitu adalah kita berkaitan dengan penjelasan ataupun prosedur sebelum kita melakukan praktikum ini. Kita ada di kelas terlebih dahulu kemarin, ingat ya matanya. Baik, untuk itu baik, kemarin untuk tujuan kita melakukan pemasangan EKG yaitu adalah salah satunya untuk apa? Bisa ada yang jawab? Prosedur EKG tujuannya adalah Untuk mengetahui fungsi jantung. baik ya. Salah satunya adalah untuk mengetahui fungsi jantung. Kemudian yang kedua mungkin ada lagi yang salah satunya yang tahu? Untuk mengetahui efek obat-obatan. Baik ya. Yang kedua itu adalah untuk mengetahui efek obat-obatan digitalis atau obat-obatan jantung, dan lagi banyak fungsi yang lain untuk melakukan pemeriksaan EKG. Sebenarnya untuk fungsi EKG ini tidak hanya untuk mengetahui fungsi jantung saja, tapi biasanya ketika pasien masuk itu akan dilakukan pemeriksaan kardiovaskuler untuk mengetahui kondisi jantung secara menyeluruh. Ya. Baik teman-teman semuanya, nanti selama kita melakukan proses pemasangan EKG ini, nanti teman-teman harus mengetahui seperti yang kita sampaikan di awal teorinya, yaitu adalah setiap kita melakukan tindakan asuhan keperawatan ada 5 proses: berinteraksi, interaksi, fase kerja, terminasi, dan yang lain adalah dokumentasi. Ya, jadi setiap Anda melakukan tindakan asuhan keperawatan tidak boleh 5 tahapan ini: berinteraksi, interaksi, fase kerja, terminasi, dan dokumentasi. Nah, di dalam berinteraksi ini jangan harus melakukan yang harus dicek, yaitu adalah membaca buku rekam medis. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya pasien ini dilakukan benar-benar untuk dilakukan EKG atau tidak. Setelah misalkan kita sudah tahu bahwasanya pasien ini dilakukan pemeriksaan EKG, maka kita harus menyiapkan alatnya. Alatnya adalah EKG set. Ya. Kemudian setelah masuk di dalam pre-interaksi, kita masuk ke dalam tahap interaksi. Yang kedua itu adalah interaksi. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4, yaitu adalah pertama, perkenalkan diri, jelaskan tujuan, jelaskan prosedur, berapa lama Anda melakukan, dan inform consent. Ya, jadi misalkan seperti ini. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi, baik. Ya, saya perkenalkan, saya perawat Roni. Di mana pagi ini saya akan melakukan tindakan pemasangan EKG. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi jantung Bapak, karena Bapak masuk ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada. Gimana? Nanti prosedurnya Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan, meletakkan alat di dada Bapak, di pergelangan tangan Bapak, dan di pergelangan kaki Bapak. Dan saya akan melakukan tindakan ini kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Gimana Bapak, setuju atau tidak? Setuju. Baik, nah itu adalah proses interaksi. Pertama adalah perkenalkan diri, jelaskan tujuan,
jelaskan prosedur, berapa lama Anda melakukan, dan inform proses. Nah, itu adalah yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah fase kerja. Mulai jenengan menyiapkan alat ya sampai merapikan alat lagi ya. Di sana itu adalah fase kerja. Kemudian baru yang keempat yaitu adalah tahap terminasi. Di sana ada evaluasi, kontrak waktu selanjutnya, simpulkan kegiatan, yang terakhir yaitu adalah melakukan nanti dokumentasi ya. Yang dokumentasi yaitu adalah mendokumentasikan apa-apa yang sudah dilakukan pada saat dengan melakukan pemeriksaan EKG. Oke, saya sekarang ingin menanyakan terlebih dahulu, kira-kira pemasangan EKG itu V1 kan kita melihatnya adalah V1, V2, V3, V4, V5 dan V6. Kemudian sandapan selain sandapan yang ada di perikardium, kita juga sandapan di ekstremitas. Mana saja yang dilakukan pemasangan? Pergelangan tangan kanan, kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Dari untuk V1 letaknya di mana? Interkostal keempat. V2 sebelah kanan. Nah, kalau V2 interkostal keempat sebelah kiri. Baik. Kemudian setelah V1 V2 kita menuju ke V4. Ya, V4 itu di interkostal ke-5. Ya, di interkostal ke-5 mid clavicula. Ya. Kemudian baru kita menentukan V3 yaitu adalah di antara V1 dan V5. Betul, V2, di antara V2 dan V4 ya, V4 ya, penelitian V4 ya. Kemudian baru setelah kita menentukan V4, baru kita menentukan V5. V5 gimana? Sejajar dengan V berapa? V4 tapi di mid clavicula ya. Kemudian V5 di mid axilla, di anterior axilla, sejajar dengan V5 ya. V4, V5 dan V6 itu sejajar semuanya ya. Yang V4 yang V5 itu di mid axilla, di mid clavicula V4, kemudian V5 di anterior axilla, kemudian V6 berada di mid axilla ya. Itu nanti cara praktiknya seperti itu ya untuk penerapannya ya. Jadi nanti untuk melakukan pemeriksaan kaki seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan melakukan praktikum secara langsung pada pasien ya. Kita mulai tahap yang pertama sampai tahap terakhir ya. Baik, yang pertama kita membaca buku rekam medis ya. Kita baca buku catatan medis pasien ya. Setelah kita baca buku rekam medis pasien, setelah itu kita melakukan tahap yang kedua yaitu adalah mendekatkan alat. Dan setelah kita siapkan alat, kita masuk ke dalam tahap integrasi. Selamat pagi Bapak, ini benar dengan Bapak Gigi? Ya baik Bapak Gigi, perkenalkan saya perawat Roni yang bertugas pada siang hari ini. Ya, dimana pada siang hari ini ternyata Pak Gigi akan dilakukan pemeriksaan EKG karena Pak Gigi kemarin masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri dada. Nah, dimana pagi ini saya akan lakukan pemeriksaan EKG. Caranya yaitu dengan memasangkan alat-alat EKG ini nanti di dada Bapak, kemudian pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kurang lebih saya akan melakukan tindakan ini kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Gimana Bapak? Setuju enggak Pak Gigi? Baik, kalau setuju, izinkan saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bapak Gigi ya. Kemudian Pak Gigi, untuk persiapan bajunya teman-teman harus di sini menanyakan kepada pasien, tidak boleh langsung dibuka bajunya tanpa persetujuan kepada pasien. Bapak, untuk bajunya bisa dilepas sendiri atau kita bantu lepaskan? Sendiri. Baik, silakan dilepas sendiri gitu Pak. Ya, sembari saya menyiapkan alatnya. Oke, saya lakukan pertama adalah cuci tangan ya, cuci tangan bersih ya. Di sana ada wastafel ya, kalau enggak menggunakan hand scrub ya. Setelah menggunakan hand scrub, kemudian jangan lupa menggunakan handscoon ya. Handscoonnya adalah handscoon bersih ya, jadi tidak perlu dengan menggunakan handscoon steril karena tindakan ini tidak steril ya. Kemudian kita pakai handscoon bersih ya. Setelah pakai handscoon bersih, kita pastikan pasien sudah terlihat nyaman ya. Kemudian pastikan pasien Bapak ada logam-logam yang ada di saku Bapak. Kalau misalkan ada HP, koin ataupun yang lainnya yang sejenis logam bisa dilepaskan ya. Jadi jangan lupa ketika melakukan pemeriksaan EKG logam harus dilepas. Baik Bapak, boleh saya buka Bapak? Oke. Kemudian kaki juga kita harus buka ya supaya terlihat karena nanti pergelangan kaki ini harus dilakukan pemeriksaan juga ya.
Baik, untuk selanjutnya kita membersihkan terlebih dahulu sebelum kita memasang alat EKG. Boleh kalau misalkan nanti di dadanya kotor, kita boleh membersihkan dengan menggunakan tisu. Oke, kita bersihkan dengan menggunakan tisu, boleh dengan menggunakan air biasa atau dengan menggunakan alkohol. Ya. Setelah itu, setelah dibersihkan, ya, setelah semuanya kondisinya bersih, kita melakukan pemasangan pada EKG. Tadi untuk S1 berada di mana? Di interkosta keempat. Interkosta keempat. Ya. Nah, untuk interkosta keempat untuk pemasangan ini, ya teman-teman, nanti dicek ya caranya bagaimana. Kita meriksa pertama bagian apa? Tulang clavicula. Ya. Clavicula kita cek di bawah clavicula itu adalah interkosta ke-1. Ya, jadi kita cek 1. Boleh mendekat kalau misalkan tidak lihat. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi seperti ini cara memasangnya. Dengan 1, 2, 3, 4. Ya, jadi di sini kemudian kalau sudah ketemu dengan ngambil gel. Ya. Setelah gel ya sudah disiapkan ya, pastikan tadi ya kita periksa lagi. 1, 2, 3, 4. Di sini kita kasih gel ya. Setelah kita kasih gel, kemudian pastikan untuk melakukan pemasangannya dengan tepat. Ya. Kita lihat di sini, dia tidak boleh melihat warna, tapi yang dilihat yaitu adalah tulisannya, kodenya. Di sini ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya, berarti di sana sesuaikan. Kalau misalkan DV1 berarti C1. Ya, kita lihat C1 ya. Jadi tidak boleh melihat warna. Ya, tidak boleh melihat warna. Setelah ketemu C1 tadi berada di sini, kita pencet ya, jangan lupa, terus kemudian kita pegangkan seperti ini ya. Kemudian ini kan C1 atau V1 berada di interkosta keempat di sebelah dekstra atau kanan ya. Kemudian kita melihat untuk V2 berada di CCS keempat sinistra ya, itu C2 ya. Kita cari C2 ya. C2 kita siapkan, terus kemudian kita periksa sama seperti tadi 1, 2, 3, 4 ya. Idealnya di sini adalah sejajar ya. Setelah itu kita kasih gel ya. Gel tidak boleh terlalu banyak juga karena akan merasa tidak nyaman pasien ya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan C berapa? C4 ya, jangan minta C3 karena C3 itu berada di antara C2 dan C4 ya. Jadi kita cari C3 atau V3 nya ya, V4 nya ya. Di mana? Di mid clavicula, tapi di interkosta ke-5 ya. Bagaimana caranya? Karena di sini sudah tadi interkosta keempat, maka kita tinggal ambil 1 ya, 4, 5 ya. Kemudian kita tarik garis mid clavicula, kemudian kita kasih gel ya. Kemudian kita cari ya, yaitu adalah C4 ya. C4 ya. Kemudian kita cek untuk C ke-3 ya. Bagaimana Pak caranya? Caranya hanya dengan tidak usah mencari ataupun palpasi, tetapi dengan hanya di antara C2 dan C4 tinggal tempel ya. Ini adalah C3. Kemudian selanjutnya itu adalah kita C5. C5 itu adalah di anterior axial sejajar dengan V4 ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa melanjutkan untuk memasang. Oke, boleh silakan. Kalau mau melanjutkan jangan lupa pakai handscoon terlebih dahulu. Saya bantu sekaligus karena kita sudah masuk di kelas sehingga kita di sini tinggal praktik langsung ya dengan mahasiswa. Perlu diingat teman-teman, ketika memasang sandapan di ekstremitas ini berbeda ya, antara yang ekstremitas atas dan sebelah bawah. Yang bawah dengan yang lebih ukuran besar. Yang kecil ini adalah untuk ukuran di ekstremitas atas. Tetapi jangan kaget ketika nanti misalkan yang di lapangan menemukan di sini adalah sama ukurannya. Kalau misalkan sama ukurannya, kita melihatnya adalah kodenya ya. Jadi kodenya jangan melihat warna tapi melihat kodenya. Left itu adalah kiri, tangan kanan tangan kiri,
right adalah tangan kanan, kemudian yang bawah itu adalah full itu kaki kiri, kalau N atau netral di kaki kanan. Karena kita sudah menjelaskan kemarin segitiga Enthoven ya, di mana kaki kanan tidak ada arus listrik, sehingga di kaki kanan itu muatannya adalah di kodenya pada netral. Ya. Oke, silakan bisa dilanjutkan untuk yang di ekstrem, untuk yang prekordial. Ya. Oke. Oke, ya betul ya di sini ya, di anterior aksila. Nah, ini aksila, jadi di anterior aksila seperti ini. Ya, betul di situ. Ya. Oke, sejajar ya. Kemudian selanjutnya C6 di mid aksila. Jadi tengah-tengah ketiak kita garis ke bawah dan sejajar semuanya. Ya, V4, V5, V6. Oke. Setelah itu di ekstremitas, di sandapan ekstremitas. Perlu diketahui ketika misalkan yang masang di ekstremitas, yang dikasih jab boleh di tangannya langsung atau sebaiknya di besinya, di alatnya. Nah, ini kaki berarti. Nah. Jangan lupa kode, dilihat adalah kode yang berada di alatnya, di sandapannya. Ya. Oke, kurang ke bawah berarti. Ya. Besi berada di dalam. Siap Pak ya. Baik, sudah terpasang semuanya teman-teman? Oke, kalau sudah terpasang, disarankan pasien tidak boleh bergerak pada saat dilakukan pemeriksaan apapun pertama EKG. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Bisa mendekat seperti ini ya. Setelah semuanya terpasang teman-teman ya, kita di sini ada tombol on off. Kemudian jangan lupa pastikan terlebih dahulu untuk kertasnya terpasang. Ya, jadi ketika kertasnya sudah ada, jangan sampai kehabisan kertas ya. Kemudian setelah ada, kita cek ya untuk on off-nya semuanya sudah nyala. Di sini tombol on off, terus kemudian di sini juga ada tombol on off. Pencet sedikit agak lama sampai monitor menyala. Ya. Setelah monitor menyala, ya, kemudian pastikan ya ini ada perekaman EKG. Nah, ini dipastikan seperti ini sudah mulai nampak ya gambaran EKG pada pasien. Kemudian setelah semuanya muncul di sini ya gambaran rekaman EKG, kita tombol pencet di tombol print. Ya, kita tunggu seperti ini ya, akan muncul tombol print, muncul seperti ini ya. Ini adalah gambaran EKG pasien. Usahakan pasien tetap tidak boleh bergerak selama proses pemeriksaan ataupun perekaman EKG ini. Ya. Nah, di sini ada kesimpulan, tetapi kita tidak boleh percaya 100% dengan kesimpulan yang ada di pasien, yang ada di mesin. Ya, caranya kita sobek seperti ini. Ya. Setelah semuanya periksa, setelah selesai kita bisa mematikan alat. Bagaimana caranya? Kita off-kan seperti ini, ya, sampai dengan selesai. Ya, kemudian di samping juga kita tombol off-nya. Ya. Setelah selesai, kemudian kita lakukan pembersihan kepada pasien. Ya. Kita bersihkan dengan menggunakan apa? Tisu. Ya, jadi kita bersihkan nanti dengan menggunakan tisu dan jangan lupa dikeluar di bengkok untuk tisu. Kita ambil, kita bersihkan. Oke. Ya. Boleh dibantu ini tisunya. Oke. Setelah itu kita rapikan alatnya. Baik Bapak, itu tadi saya melakukan pemeriksaan EKG ya, dan nanti untuk hasilnya kita
konsultasikan dengan tim medis lain di Bapak G terkait tentang pemeriksaan EKG-nya. Ya. Tetapi teman-teman perlu diingat, kita di sini praktikumnya ada dua, satunya adalah interpretasi EKG. Setidaknya kita juga harus paham ataupun mengerti bagaimana cara membaca EKG. Nah, kita kemarin sudah membaca ya, dimana kemarin kita melihat ataupun memaparkan kaitannya dengan bagaimana gelombang P itu normalnya, gelombang QRS kompleks bagaimana normalnya, gelombang Q bagaimana normalnya. Ingat, gelombang P tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil, lebarnya juga tidak boleh lebih 3 kotak kecil, Q tidak boleh lebih dari sepertiga R, R juga tidak boleh lebih dari 35 kotak kecil, kemudian gelombang T tidak boleh lebih dari 10 kotak kecil. Ya, jadi nanti di sana kita bisa identifikasi sehingga kita bisa melihat adanya gangguan, misalkan ada Q patologis, misalkan ada ST elevasi, ada ST depresi, ada T tinggi atau ada gelombang T inverted ya, atau gelombang R-nya yang tinggi ya. Kemudian kita cek ya R ke R-nya jaraknya bagaimana untuk menunjukkan iramanya ya, apakah iramanya reguler ataukah iramanya irregular ya. Nanti kita bisa melihat atau mengidentifikasi berapa jumlah dari denyut jantung ya, atau jumlahnya pasien itu berapa kita bisa melihat dari jarak R ke R. Jadi identifikasi pertama kita melihat jarak R ke R-nya berapa. Ya, kemudian nanti setelah itu kita bisa melihat berapa jumlahnya. Karena kalau misalkan normal, misalkan RTR ketemu, kita bisa melihat heart rate-nya itu dengan pakai kotak besar ataupun kotak kecil. Kalau kotak besar 300 dibagi kotak besar, kalau kotak kecil 1500 dibagi kotak kecil. Itu untuk mengetahui jumlahnya. Misalkan kalau misalkan di sana 300, di sini apa kita pakai kotak besar. Oh ternyata jarak RTR itu 3 kotak besar, berarti 300 dibagi 3. Berarti ada berapa? 100, berarti 100 kali per menit kalau di jantungnya. Kalau di sini kita lihat ada berapa kotak besar? 1, 2, 3, 4. Ya ada 4, berarti tinggal dibagi. Kalau kotak besar 300 dibagi 4, berarti ada 75. Ya betul? Ya gitu ya. Jadi itu ketika misalkan jaringan melihat untuk rekaman EKG-nya ya. Jadi nanti kita lebih tetap kita konsultasikan dengan tim medis lain, tapi kita juga harus mengerti bagaimana cara menginterpretasikan EKG ya. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu teman-teman. Pak mau tanya. Ya silakan. Untuk contoh dari pemeriksaan pembesaran jantung itu gimana ya? Baik ya. Hasilnya bagaimana kalau misalkan kita lihat pembesaran jantung? Kemarin kita sudah lihat ya, atau kita belajar di kelas, yaitu adalah ketika terjadi kardiomegali yang besar itu adalah bagian atrium apakah ventricle. Kalau terjadi pembesaran pada atrium berarti kita lihat adalah gelombang P ya. Jadi kalau gelombang P-nya besar dan tinggi, lebih dari 3 kotak kecil ataupun lebarnya lebih dari 3 kotak kecil, itu menunjukkan pembesaran pada atrium. Tetapi kalau misalkan pembesaran pada ventricle, ini nanti yang kita lihat adalah gelombang R ya. Seperti yang kita lihat tadi, gelombang R-nya lebih dari 35 kotak kecil, maka di sana kita menunjukkan hanya pembesaran pada ventricle. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi jelas cara proses pemasangan, mungkin yang ditanyakan bagaimana proses pemasangannya tadi. Kalau untuk interpretasi kita bisa nanti kita di kelas kita bisa diskusi lagi per kelompok kecil lagi gitu. Ya. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Sudah. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nanti ini bisa kita gunakan bahan diskusi untuk analisis kasus ya. Nanti kita bahas untuk di pertemuan berikutnya ya. Baik, jika demikian ya, kita bisa mengakhiri kepada pasien ya. Ketika sudah selesai semuanya, kita akhiri. Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya sudah melakukan pemeriksaan EKG. Ya, alhamdulillah untuk hasilnya nanti kita bisa diskusikan, dan saya di sini juga tidak terlihat berarti adanya kelainan yang yang Bapak kemarin rasakan atau yang terjadi di Bapak ya. Jadi itu saja. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, jadi kita setelah penutup kemudian baru kita dokumentasikan, baru kita melakukan dokumentasi ya. Ingat, sebelum dan setelah kita melakukan cuci tangan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di sini. Teman-teman mungkin nanti juga bisa melakukan praktikum mandiri ya, praktikum mandiri dengan teman-teman yang lainnya. Itu ya, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan salah satu mata kuliah yang dapat saya berikan, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.